Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dian Febriani MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Nurfitriani Apandi dengan NIM 2011300035. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang badan usaha ataupun perusahaan dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi, yakni badan usaha atau perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 mengenai wajib mendaftarkan perusahaan yang didirikan. Pasal ini berbunyi, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan tiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Setiap perusahaan memiliki dua unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, perusahaan yang bekerja bertempat di Indonesia, baik usahanya itu berupa kerjasama atau badan usaha itu sendiri. Yang kedua, segala jenis usaha yang merupakan kegiatan bidang bisnis yang secara terus-menerus dijalankan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Badan usaha wajib memiliki unsur yang pertama, dijalankan secara berkala atau terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, saling terbuka, tidak ada rahasia atau terang-terangan karena berkaitan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, memiliki kualitas tertentu karena masih dalam ranah perdagangan, mengadakan perjanjian perdagangan, dan harus bertujuan memperoleh keuntungan. Unsur-unsur perusahaan juga atau badan usaha yang mengerjakan kegiatan di bidang perekonomian dengan berkelanjutan yang sifatnya tetap dan terbuka dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dicatat dalam pembukuan dengan berbagai jenis badan usaha yang diatur oleh undang-undang, diantaranya yang pertama firma, persekutuan individu, persekutuan perdata, persekutuan komanditer atau sipil, koperasi, persekutuan terbatas, dan badan usaha milik negara. Lalu bentuk-bentuk badan usaha, yang pertama persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini merupakan persekutuan yang akan memulai sesuatu perusahaan. Pada pasal 16-18 KUH Perdata, perserikatan perdata ialah sebuah perjanjian yang mana terdapat dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk masuk ke dalam suatu persekutuan dengan tujuan mendapatkan sebuah keuntungan. Lalu firma. Firma yakni nama bersama. Dalam bahasa Belanda ialah nama orang ataupun sekutu digunakan sebagai nama perusahaan. Dan menurut pasal 16 KUH Dagang, persekutuan firma ialah setiap persekutuan perdata yang akan didirikan dengan nama bersama, kongsi, kerjasama. Lalu perseroan terbatas ataupun PT. Perseroan terbatas atau PT dalam bahasa Belanda yakni Namloes, dalam bahasa Inggris yakni Company Limited. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum dibentuk berdasarkan kesepakatan untuk memulai sebuah kegiatan usaha dengan menggunakan modal awalnya itu berupa saham yang harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang sudah dibuat. Lalu persekutuan komanditer ataupun sipil. Persekutuan komanditer ataupun sipil merupakan peserta firma yang terdapat pada sekumpulan orang komanditer. Peserta komanditer merupakan peserta yang hanya saja menyerahkan suatu barang, uang, dan tenaga untuk memasukkan modal akan tetapi tidak berurusan dengan kelompok atau suatu. Lalu koperasi merupakan sebuah badan usaha dengan bentuk badan usaha yang beranggotakan dua orang atau lebih yang mana kegiatannya itu diatur oleh prinsip ekonomi rakyat dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan anggota koperasi. Lalu dengan prinsip-prinsip tersebut, koperasi yang pertama tidak adanya paksaan dari anggota koperasi, musyawarah secara kekeluargaan dalam mengelolanya, bagi hasil dengan jumlah yang sebanding, mengutamakan kemaslahatan anggota, kemandirian sawakarsa dan sawembada. Lalu usaha negara ataupun BUMN. Badan usaha negara secara umum ialah usaha milik negara atau yang sering kita kenal dengan BUMN. Maksud dari negara di sini ialah Indonesia.
Jadi, badan usaha milik negara ataupun BUMN merupakan bentuk usaha nirlaba yang dimiliki negara. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang BUMN ialah badan usaha yang sepenuhnya menggunakan modal yang diberikan oleh pemerintah ataupun negara yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Lalu, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya itu diberikan ataupun dimiliki oleh negara melalui persyaratan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang sudah dipisahkan. Lalu terus BUMN itu berbentuk persero ataupun perseroan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perseroan atau persero dan perseroan umum ataupun perum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Dan perseroan terbatas ataupun persero dalam BUMN merupakan bentuk perseroan terbatas yang modalnya itu terbagi ke dalam saham yang sedikitnya 51 saham yang dimiliki oleh negara dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Dengan maksud dan tujuannya itu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contohnya PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Bank BNI Tbk. Sedangkan perusahaan umum ataupun perum ialah BUMN yang seluruh modalnya itu dimiliki negara, tidak terbagi atas saham, yang tujuannya itu untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang beremisi tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dan lalu maksud dan tujuannya ini menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut prinsip pengelolaannya itu, contoh dari perusahaan umum yang pertama Perum Damri, Perum Bulog, Perum Perniagaan, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Lalu bagaimana fungsi BUMN? Yang pertama, sebagai badan usaha yang memproduksi baik berupa barang maupun jasa untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, berfungsi untuk media pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan perekonomian dengan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sebagai alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Lalu menjadi wadah pembangunan berbagai usaha kecil, contohnya usaha UMKM dan usaha koperasi. Dan badan usaha milik negara juga bisa menjadi media untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dengan tepat dan benar. BUMN juga memiliki fungsi sebagai pelopor pembangunan dari berbagai sektor yang tergapai oleh sektor swasta, yang tidak tergapai oleh sektor swasta, dan menjadi salah satu pendorong untuk usaha yang akan memulainya ataupun usaha baru, dan menjadi media layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, manfaat badan usaha milik negara yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk dan angkatan kerja, lalu mencegah memonopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Terus meningkatkan kualitas berupa dalam ekspor dan impor, dan mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.